Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga hari ini membawa keberkahan, kebahagiaan, dan kedamaian untuk kita. Mari kita duduk tenang, membuka hati, dan mendengarkan pelajaran berharga tentang sesuatu yang selalu hadir dalam hidup kita, uang. Hari ini kita akan membahas intisari dari buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Buku ini mengajarkan bahwa mengelola uang bukan soal rumus matematika, melainkan soal perilaku, emosi, dan cara kita memandang hidup. Yuk, kita bahas satu persatu dengan bahasa sederhana agar kita bisa benar-benar mengambil maknanya. Bab 1. No one's crazy. Setiap orang punya pengalaman berbeda dengan uang. Ada yang tumbuh miskin, ada yang tumbuh berkecukupan. Maka, cara mereka memandang uang juga berbeda. Tidak ada yang gila dalam mengelola uang. Semua berangkat dari pengalaman hidup masing-masing. Jadi, jangan mudah menghakimi orang lain. Bab 2. Luck and Risk. Kesuksesan seringkali datang karena keberuntungan. Sementara kegagalan bisa muncul meski kita sudah berhati-hati. Bill Gates sukses karena sekolahnya punya komputer langka di zamannya. Sebaliknya, ada orang pintar lain yang gagal karena nasib berbeda. Jadi, jangan sombong dengan kesuksesan. Dan jangan terlalu keras menghakimi kegagalan. Bab 3. Never enough. Ada orang yang sudah kaya, tapi tetap rasa kurang. Inilah jebakan tidak pernah cukup. Kita perlu tahu batas kita. Apa arti cukup untuk hidup? Jika tidak, kita akan terus mengejar tanpa henti, dan akhirnya kehilangan kebahagiaan. Bab 4. Confounding Compounding. Keajaiban uang ada pada kekuatan bunga berbunga, atau compounding. Warren Buffett jadi salah satu orang terkaya bukan karena trik khusus, tapi karena ia berinvestasi sejak usia muda dan membiarkan waktu bekerja. Pelajarannya, bersabar. Biarkan waktu melipat gandakan hasilmu. Bab 5. Getting wealthy versus staying wealthy. Menjadi kaya butuh keberanian ambil resiko. Tapi mempertahankan kekayaan butuh sifat berbeda. Disiplin, sabar, rendah hati, dan tahu kapan harus berhenti. Banyak orang bisa kaya, tapi hanya sedikit yang bisa tetap kaya. Bab 6. Tails, you win. Kadang-kadang, satu keputusan benar bisa menutupi banyak kesalahan. Misalnya, satu investasi sukses bisa menutup kerugian dari 10 investasi yang gagal. Hidup tidak selalu adil, tapi kemenangan besar sering datang dari sedikit momen penting. Bab 7. Freedom. Kekayaan sejati bukan mobil mewah atau rumah megah. Kekayaan sejati adalah kebebasan mengatur waktu kita sendiri. Bisa memilih kapan bekerja, kapan beristirahat, kapan bersama keluarga. Itulah bentuk kekayaan yang paling membahagiakan. Bab 8. Man in the car paradox. Kita sering beli barang mewah agar orang kagum. Padahal kenyataannya, orang jarang peduli. Mereka tidak mengagumi kita, tapi mengagumi barangnya. Jadi jangan membeli sesuatu hanya demi pencitraan. Bab 9. Wealth is what you don't see. Orang terlihat kaya karena menghabiskan uang. Tapi kekayaan sejati justru adalah yang tidak terlihat. Tabungan, investasi, aset yang kita simpan. Jangan terkecoh dengan gaya hidup orang lain, karena yang benar-benar penting adalah apa yang tidak ditunjukkan. Bab 10. Save money. Menabung adalah fondasi utama. Penghasilan besar tidak ada artinya kalau semua dihabiskan. Menabung memberi kita keamanan, pilihan, dan kebebasan dalam hidup. Bab 11. Reasonable, greater than rational.
Kadang teori finansial bilang begini begitu, tapi hidup nyata berbeda. Yang penting bukan selalu rasional sempurna, tapi masuk akal untuk hidup kita. Lebih baik keputusan sederhana tapi konsisten, daripada strategi rumit yang tidak bisa kita jalani. Bab 12. Surprise. Masa depan penuh kejutan. Pandemi, krisis, teknologi baru, semuanya sulit diprediksi. Yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan mental dan strategi fleksibel. Jangan terjebak pada ramalan pasti, karena hidup selalu berubah. Bab 13. Room for error. Selalu sisakan ruang aman. Jangan habiskan semua modal. Jangan berhutang melebihi kemampuan. Margin of safety adalah kunci agar kita tetap bertahan meski keadaan buruk datang. Bab 14. You'll change. Kita sering membuat rencana jangka panjang. Tapi ingat, kita juga akan berubah. Apa yang kita anggap penting hari ini bisa jadi tidak relevan 10 tahun lagi. Maka, buatlah rencana keuangan yang lentur, bukan kaku. Bab 15. Nothing's free. Setiap keuntungan ada harganya. Ingin untung besar, bayarnya dengan resiko, stres, atau waktu menunggu. Tidak ada hasil gratis. Kita hanya perlu sadar apakah kita siap membayar harga itu. Bab 16. You and me. Setiap orang punya tujuan berbeda. Ada yang menabung untuk pensiun, ada yang ingin cepat kaya, ada yang sekedar ingin hidup tenang. Jangan membandingkan strategi kita dengan orang lain. Fokus pada tujuan pribadi. Bab 17. The seduction of pessimism. Kabar buruk selalu terdengar lebih menarik daripada kabar baik. Orang pesimis terlihat pintar, sementara optimisme dianggap naif. Padahal sejarah membuktikan, dalam jangka panjang, dunia selalu membaik. Optimisme realistis lebih sehat daripada pesimisme. Bab 18. When you believe anything. Saat krisis, orang mudah percaya pada janji palsu, investasi bodong, spekulasi, atau mimpi instan. Karena rasa takut membuat logika hilang. Kita harus tetap waspada. Jangan mudah terbujuk hal yang terlalu indah untuk jadi kenyataan. Bab 19. All together now. Pelajaran utamanya, menabung itu penting, tahu batas cukup itu kunci, jangan iri pada orang lain, bersiaplah menghadapi risiko, dan percayalah pada keajaiban compounding. Gabungkan semua prinsip ini, hidupmu akan lebih tenang dan stabil. Bab 20. Confessions. Pada akhirnya, penulis sendiri mengaku tidak ingin jadi orang terkaya. Ia hanya ingin cukup, aman, dan punya waktu untuk keluarga. Karena uang bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menjalani hidup yang bermakna. Penutup. Teman-teman, dari 20 pelajaran ini, kita bisa lihat uang bukan hanya angka. Uang adalah cermin diri kita. Cara kita memandang hidup, rasa cukup, rasa aman, dan arti kebahagiaan. Jadi, jangan hanya mengejar lebih banyak, tapi pahami apa arti cukup untuk dirimu. Karena pada akhirnya, kekayaan terbesar adalah hati yang tenang, keluarga yang bahagia, dan kebebasan menjalani hidup sesuai pilihan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah tonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sekali lagi, terima kasih.